semua, gue Arisman Riyadi, biasa dipanggil Aris. Sosial media gue di Riyadi Arisman. Dan blog gue di riyadiarisman.com kalau kalian mau lihat cerita perjalanan gue selama ngeblog. Mula sebenarnya tuh kayak ini tuh kayak jebakan sih, jebakan kayak terpaksa gitu, terpaksa lah gitu. Setelah memutuskan untuk resign kerja, gue akhirnya coba untuk mereview film di blog gitu kan, karena butuh banget space yang panjang untuk menulis gitu. Dan akhirnya ada yang menawarkan untuk mereview film lah gitu, dan ternyata menghasilkan uang. Dari situ gue mulai wah kayaknya nih bagus nih buat ditekuni dan mendapat income. Yang jelas susah banget sih, parah, apalagi untuk awal-awalnya, karena awalnya kita harus menyesuaikan kan. Nah, di sini yang berat pada saat menyesuaikan itu kita susah banget bangun gitu kan. Tapi sebenarnya proses sih, jadi intinya adalah menghargai proses, karena lama-lama juga asik gitu aja sih. Lebih asik dan lebih bebas gitu. Jadi ketika gue memutuskan untuk jadi freelancer gitu kan, untuk resign dan gue merasa bebas, justru gue bisa punya waktu untuk melakukan banyak hal yang gue suka dan dapet duit. Sebenarnya kalau pertanyaan lebih menjanjikan, pasti lebih menjanjikan kantoran lah, karena setiap bulan pasti ada kayak uang masuk gitu lah kan. Tapi kalau misalnya freelancer itu memang nggak ada. Freelancer kata-katanya memang tidak menjanjikan, tapi pasti ada gitu loh. Tapi pasti ada karena nggak tahu ya kalau orang lain bilang, tapi gue pribadi itu alhamdulillah setiap bulan pasti ada. Kalau ini sebenarnya dari awal resign udah gue pikirin sih, karena pada saat resign kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia freelancer, itu sebenarnya alhamdulillah gue udah memikirkan dan udah punya tabungan untuk beli ini itu, kayak semacam beli kamera, terus punya laptop, handphone. Itu kan kayak modal-modal yang memang digunakan untuk orang-orang kerja di medsos sekarang gitu. Nah dari situlah, setelah itu alhamdulillah memang sebuah prosesnya ya, seperti yang gue bilang tadi prosesnya gitu, semua menghasilkan uang, dan dari situ uangnya bisa ditabung ataupun diputar lagi untuk mengupgrade gear yang kita punya, kayak kamera atau laptop atau handphone. Sebenarnya seperti itu sih. Selama gue menjadi freelancer atau content creator lah gitu disebutnya, hal yang paling gue suka adalah bagaimana gue punya banyak waktu. Gue punya banyak waktu dan ya gue punya banyak waktu untuk melakukan kegiatan yang gue suka, itu misalkan jalan-jalan, makan, tidur jam berapapun itu gue bebas, kayak bener-bener gak ada waktunya gitu untuk kerjanya. Tapi untuk sisi negatifnya gitu kan, kalau misalkan dibiarin aja itu pasti akan buruk untuk perihal jam tidur, jam kerja yang tidak beraturan gitu. Terus nggak sukanya lagi kalau misalkan akhir bulan harus bayar-bayar. Itu agak pusing. Dan gimana memanage sebuah keinginan, karena kalau misalkan gue pengen jalan-jalan ke sini, ya kadang-kadang gue nggak bisa menahannya, karena gue punya waktu, gue punya rezeki untuk jalan ke situ gitu. Itu sebenarnya yang sisi negatif juga sih menurut gue. Perubahan yang paling besar adalah fisik sih, parah fisik. Dulu tuh waktu kantoran itu gue kurus dan muka gue tuh tirus parah banget sih. Kalau misalkan gue ngeliat foto-foto lama itu kayak ini gue tuh kayak agak sedikit kayak miris nih pokoknya gitu. Kalau sekarang agak bulat dan agak gemukan gitu lah. Terus bisa jalan-jalan pastinya, dan kenal banyak temen, pengetahuan lebih luas, dan lebih bisa menghargai barang sendiri, karena ternyata mendapatkan kayak beli handphone, beli kamera, itu kalau menjadi freelancer itu benar-benar pengorbanan. Susah ya kak. Sebenarnya satu aja kalau misalnya kalian mau jadi freelancer atau terjun ke dunia content creator adalah hargai prosesnya, gitu aja sih.
hargai prosesnya. Satu pesan buat kalian yang mau jadi content creator, kalian tadi kan hargai prosesnya. Kalau pesannya nggak usah lah, jangan banyak-banyak persaingan. nggak bohong. Pastiin kalian siap untuk menjadi content creator. Pastikan kalian suka melakukan hal itu. Oh, parah banget sih. Kalau misalnya urusan pekerjaan, gue tuh kalau dianggap orang-orang tuh kayak ada sisi yang bilang gue pengangguran, ada sisi yang bilang banyak duit, kerjanya jalan-jalan terus. Tapi kalau sisi keluarga sih sebenarnya orang tua nggak terlalu bertanya kayak kerja apa, gini-gini. Yang penting setiap bulan ngasih gitu aja. Kalau sekarang lagi nyaman banget, maksudnya lagi enak-enak. Enggak, sebenarnya tidak bisa disebut enak sih, tapi memang lagi menghargai proses banget untuk menjadi seorang content creator gitu kan. Lagi berusaha untuk konsisten gitu. Tapi kedepannya gue juga nggak mau gini-gini banget sih, karena berasa capeknya. Enggak, karena gue juga mikirin kedepannya gue harus nggak boleh gini-gini banget gitu. Tapi untuk saat ini emang lagi senang untuk menjadi content creator. Nah, di sesi terakhir ini kita ada jawab cepat. Jadi pilih salah satu yang dikasih pertanyaan. Oke. Oke, sudah ready? Ready? Ditunggu atau menunggu? Menunggu. Hotel atau villa? Hotel. Bali atau Jogja? Bali. Begadang atau bangun pagi? Bangun pagi. Kuliner atau shopping? Kuliner. Kereta atau bus? Kereta. Instagram atau WhatsApp? Instagram. Visco atau Lightroom? Lightroom. K-pop atau western? What? K-pop atau western? Thailand. K-pop. BTS atau EXO? BTS.